Ya. Oke, dari penjelasan saya mengenai pemahaman Anda, apakah cukup jelas, cukup dipahami, atau ada yang ditanyakan lagi? Jelas, Pak. Ya, jadi konsep inheritance memiliki konsep yaitu sebuah mekanisme untuk menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada ya. Dan inheritance juga secara definisi merupakan hierarki klasifikasi daripada sebuah kelas. Oke, selanjutnya saya akan mulai memulai untuk materi yang hari ini. Oke, materi hari ini berkenaan dengan yang dinamakan dengan konsep enkapsulasi ya. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi secara definisi merupakan suatu cara untuk mengemas beberapa item secara bersama-sama menjadi suatu unit tertutup. Hal ini dilakukan karena untuk melakukan yang dinamakan dengan information hiding atau penyembunyian informasi. Oke. Jadi sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, enkapsulasi adalah information hiding atau penyembunyian informasi. Nah, secara definisi, anggota-anggota dari kelas itu dibungkus menjadi suatu objek tertutup. Nah, pembungkusan ini dinamakan dengan konsep enkapsulasi. Oke. Nah, konsep enkapsulasi itu memiliki yang namanya level akses atau level akses keamanan, di mana secara umum itu memiliki 3 level akses, yaitu private, protected, dan public. Ya. Sedangkan package itu tergantung pada bahasa pemrograman yang dipergunakan. Tetapi secara umum, konsep enkapsulasi itu memiliki 3 level akses, yaitu private, protected, dan public. Di mana untuk private, artinya atribut ataupun metode yang memiliki level akses private itu tidak dapat diakses dari luar kelas. Sedangkan yang level protected itu bisa diakses dari kelas dalam paket yang sama atau sebuah kelas yang menjadi turunan atau inheritance dari kelas yang lain. Jadi kalau Anda memberikan level atribut protected dari sebuah superclass, maka yang bisa mengakses atau yang bisa menggunakan atribut dari superclass itu hanya kelas ini sendiri atau kelas yang menjadi turunannya. Jika Anda memberikan level akses protected. Ya. Nah, jika Anda menggunakan level akses public, itu artinya tidak ada keamanan di sini. Semua kelas itu bisa mengakses atribut ataupun metode yang dimiliki oleh kelas yang lainnya. Nah, itu kenapa di minggu lalu saya gambarkan untuk atribut itu biasanya selalu menggunakan level akses private, sedangkan untuk metode biasanya menggunakan level akses public. Itu ada alasannya, nanti akan kita bahas di sini. Nah, secara garis besar, bahasa Java atau sebuah kelas di dalam bahasa Java itu terdiri dari 4 bagian, yaitu class declaration, class body atau atribut, constructor, dan method. Selama ini kita sudah membahas mengenai method dan class body atau atribut. Nah,
Cara lebih jelasnya nanti akan digambarkan di dalam gambar yang saya tunjukkan bawah ini. Oke, nah sebuah kelas bagian-bagiannya adalah yang pertama ini class declaration, deklarasi sebuah kelas, di mana ini mewakili nama daripada kelas. Jadi satu bagian ini dimulai dari bikin dan diakhiri dengan n, ini merupakan bagian daripada kelas yang dinamakan di sini karyawan. Nah, bagian berikutnya ada yang dinamakan dengan kelas body, di mana kelas body itu merupakan sekumpulan daripada variabel atau atribut. Nah, yang ketiga adalah konstruktor. Konstruktor merupakan sebuah metode yang dipergunakan untuk menciptakan objek dari kelas itu sendiri. Nah, tandanya apa? Ditandakan dengan nama metodenya itu pasti akan selalu sama dengan nama kelasnya. Ya, Anda lihat di sini. Nah, berapa banyak sebuah konstruktor itu bisa dimiliki oleh sebuah kelas? Banyaknya minimal adalah satu dan maksimal tidak tidak ada batasannya. Artinya kalian bisa membuat kelas konstruktor lebih dari satu. Selama antara satu konstruktor dengan konstruktor yang lainnya itu bersifat unik. Unik artinya apa? Unik di sini dibedakan dari jumlah parameter yang dipergunakan. Jadi Anda boleh membuat konstruktor yang lain selain ini selama parameter yang dipergunakan itu berbeda. Maka itu akan dianggap beda. Tetapi jika Anda membuat konstruktor dengan parameter yang sama, maka itu akan dianggap sama, tidak boleh. Ya. Dan bagian dari kelas berikutnya yaitu adalah metode. Oke, saya yakin harusnya kalian cukup familiar ya, karena ini dua ini, kelas body dan metode juga sering kita bahas. Dan konstruktor kita bahas kemarin, berikut juga dengan kelas declaration-nya. Nah, class declaration secara definisi adalah cerminan dari sebuah file Java sehingga nama kelas harus sesuai dengan nama file Java yang disimpan. Jadi ini adalah satu aturan wajib lain yang juga sudah saya jelaskan, tetapi di sini ingin saya tegaskan lagi, nama kelas harus sesuai dengan nama file Java yang disimpan. Baik itu huruf besar dan huruf kecilnya juga harus sama. Karena Java bersifat case sensitive. Nah, yang berikutnya, sebuah declaration variable atau atribut merupakan bagian daripada body class yang bertujuan untuk mendeklarasikan variabel yang kemudian bisa dipergunakan dalam sebuah metode dalam kelas tersebut. Oke. Nah, yang cukup penting lagi adalah data atribut atau atribut itu memiliki tipe data. Ya. Jadi setiap variabel harus memiliki tipe data. Nah, tipe data di dalam pemrograman Java memiliki dua kategori. Yang pertama adalah tipe data primitif dan yang kedua adalah tipe data reference. Di mana sebuah tipe data primitif itu memiliki nilai tunggal, ya, dengan format dan ukuran yang sesuai dengan tipenya seperti sebuah angka, karakter, atau boolean. Nah, berikut adalah tabel daripada tipe data yang beberapa tipe data primitif yang didukung oleh Java. Nanti ada tipe data byte, ada tipe data short, integer, long integer, float, double, karakter, boolean, dan lain sebagainya. Oke, yang harus diingat ini adalah tipe data umum yang sering dipergunakan di dalam pemrograman Java. Ya. Byte, short, integer, long ini adalah tipe data angka yang non pecahan, ya. Artinya data bilangan bulat, baik itu minus ataupun positif, ya. Jika Anda menggunakan data bilangan bulat, maka Anda harus menggunakan tipe data ini. Dan jika Anda menggunakan tipe data pecahan, itu Java menawarkan tipe data, ada dua tipe data yaitu float atau double. Ya. Di mana perbedaannya float dan double adalah besarnya angka yang bisa ditampung.
Tentu saja float itu lebih kecil daripada double. Tetapi penggunaan atau alokasi memori dari tipe data float itu lebih kecil dibandingkan tipe data double. Jadi kalau kalian tidak membuat suatu nilai yang tidak sampai besar sekali, triliun atau billion atau segala macam, maka saya sarankan Anda menggunakan tipe data float, karena ini juga berpengaruh terhadap alokasi memori daripada aplikasi yang Anda buat, gitu ya. Misalkan untuk umur kan umur kan di bilangan bulat. Akan lebih baik jika Anda menggunakan integer atau short daripada Anda menggunakan bilangan yang bertipe long. Ini sama-sama bilangan bulat, tetapi yang membedakan adalah besaran data yang bisa disimpan di dalam tipe data tersebut. Semakin besar nilai yang bisa disimpan, maka semakin besar juga alokasi memori yang dibutuhkan. Nah, itu sebabnya kenapa Anda ketika mendefinisikan variabel harus memperhatikan yang dinamakan dengan tipe data. Ya. Itu juga dengan karakter dan sebagainya. Nah, tipe data yang kedua adalah disebut dengan tipe data reference, di mana tipe data reference ini bisa berupa array, bisa berupa kelas, dan juga interface. Nilai dari variabel tipe reference berbeda dengan tipe data primitif. Kenapa? Karena untuk reference ini biasanya dia tidak menciptakan alokasi memori baru, tetapi dia menunjuk alokasi memori yang sudah diciptakan sebelumnya. Itu kenapa disebut dengan reference. Ya. Misalkan seperti ini. Ini salah satu tipe data reference ya. Ada objek human, ada objek manusia diciptakan dari kelas human, di mana kelas human tersebut sudah diciptakan sebelumnya. Nah, jadi tipe data ini atau reference ini dia tidak merujuk kepada alokasi memori yang baru, tetapi dia akan mereferensikan dari kelas yang sudah ada. Itu ya. Nah, method declaration selanjutnya untuk metode data atau metode deklarasi dari sebuah kelas. Metode deklarasi mendefinisikan semua atribut seperti access level, return type, method name, dan argumen. Argumen ini biasa disebut dengan parameter yang tadi saya sebutkan. Nah, seperti Anda lihat, ketika Anda membuat sebuah metode, ini salah satu Anda mendefinisikan metode adalah dengan access levelnya apa, bisa juga dengan return type-nya apa, ini opsional. Dan yang harus ada adalah method name, dan ini juga opsional, argumen atau parameter. Anda bisa memberikan parameter atau tidak parameter. Bisa satu parameter atau lebih dari satu parameter. Oke. Nah, untuk metode itu terdiri atau memiliki dua tipe. Yang pertama adalah metode yang bersifat prosedur atau metode yang bersifat function. Nah, perbedaannya adalah untuk prosedur, ya, itu adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Salah satu ciri-ciri dari metode yang bertipe prosedur adalah dia ditandai dengan menggunakan kata void di dalam metode tersebut. Kemarin Anda sudah membuat latihan, di mana Anda pasti akan menggunakan tipe prosedur. Pasti akan selalu menggunakan void. Nah, tipe data yang tipe metode yang berikutnya adalah yang bersifat function, di mana metode yang bersifat function ini harus selalu mengembalikan nilai. Nah, ciri khas daripada metode yang bertipe function itu selalu ditandai dengan adanya tipe data yang akan dikembalikan. Dan juga yang kedua, di dalam metode tersebut itu selalu ada yang namanya perintah return, karena dia memang wajib untuk mengembalikan. Anda lihat kalau yang bertipe prosedur tidak ada yang return, sedangkan function selalu ada return. Gitu ya. Di prosedur ada perintah void, di dalam function di dalam function tidak ada perintah void. Tetapi kedua hal ini merupakan metode.
hanya tipenya yang berbeda, yang satu prosedur, yang satu function. Nah, yang berikutnya, metode juga memiliki level akses sama halnya seperti atribut. Ya. Nah, yang menjadi kunci di sini adalah apabila Anda tidak membuat level akses dari sebuah metode, maka secara default nilai akses atau hak akses yang diberikan kepada metode tersebut adalah diberikan bersifat publik. Ya. Jadi jika Anda tidak mendefinisikan level akses dari metode yang Anda buat, maka secara otomatis metode tersebut akan bersifat publik. Hati-hati di sini ya. Jadi bukan berarti kalian, sudah ya kalau gitu defaultnya pasti publik, saya nggak akan tulis publik. Jangan, itu juga nggak baik. Kembali lagi Anda harus menjadi orang yang konsisten. Ya. Jadi di dalam pemrograman, konsistensi itu sangat penting. Jadi salah satu kunci untuk Anda sukses dalam membuat aplikasi. Sama halnya seperti yang saya bilang kemarin. Jika Anda membuat sebuah kelas, langsung Anda buatkan kurung buka dan kurung tutupnya atau begin dan end-nya. Jika Anda membuat sebuah baris pemrograman, langsung Anda tutup dengan titik koma atau sebagai penanda akhir daripada baris komen. Dan sama juga dengan hal seperti ini, level akses, walaupun secara default dia diberikan nilai, tetapi walaupun dia bersifat publik, maka saran saya Anda juga tetap, kalau Anda buat metode publik, ya sudah, Anda tuliskan level aksesnya publik, sehingga Anda tidak akan lupa, dan Anda sudah akan terbiasa untuk selalu melakukan identifikasi daripada setiap baris kode. Oke, ini jadi kunci sukses atau kunci penting dalam menjadi seorang programmer yang baik. Nah, di dalam konsep pemrograman objek, Anda juga nanti akan dikenakan dengan namanya metode setter dan metode getter. Secara umum, sebuah kelas itu haruslah memiliki metode setter dan getter. Nah, di mana tujuan daripada metode ini adalah untuk menjaga konsistensi perilaku dalam sebuah kelas. Untuk metode setter, itu digunakan untuk melakukan pemberian nilai atau modifikasi nilai dari sebuah atribut dari kelas atau variabel dari kelas. Sedangkan untuk metode getter, itu dipergunakan untuk mengambil nilai dari atribut yang dimiliki oleh kelas. Jadi ketika Anda ingin membuat atau memodifikasi nilai, maka dia harus melewati yang namanya metode setter. Ketika ada objek lain yang ingin mengambil nilai dari sebuah kelas, maka janganlah Anda memberikan dia akses untuk mengakses atribut, tapi berikanlah kelas ini sebuah metode getter untuk mengakses atributnya. Jadi istilahnya kalau ada kelas ingin mengakses nilai dari kelas ini, maka dia harus melewati pintu getter dulu. Pun juga kalau kelas ini ingin mengubah nilai atau memberi nilai daripada atribut yang dimiliki di kelas ini, maka dia harus melewati pintu yang namanya setter. Ya. Kenapa seperti itu? Supaya ada yang namanya validasi. Atribut itu tidak boleh diambil secara langsung nilainya. Harus ada validatornya, yaitu validatornya siapa ya? Metode setter getter ini. Itu ya. Nah, seperti ini. Misalkan Anda punya atribut nama, maka salah satu contoh untuk metode getternya seperti ini, menggunakan function. Sedangkan untuk metode setternya menggunakan metode bersifat prosedur. Jadi ketika ada objek yang ingin meminta nilai daripada nama dari kelas ini, dia harus melewati metode getter. Oke, ini tidak ada validasinya ya, karena memang masih sederhana, tetapi gambarannya seperti ini. Dan juga dengan metode setter, dia langsung mengambil nilai dari atributnya. Gitu ya. Jadi secara
definisi, ini bentuk dari metode getter, dan ini bentuk dari metode setter. Nah, yang nggak kalah penting, yang seperti saya pernah selalu dicontohkan dan selalu saya gaungkan, ketika Anda membuat suatu aplikasi, maka Anda juga butuh membuatkan terlebih dahulu diagramnya. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan aplikasi, maka ini ada beberapa simbol yang akan dipakai di dalam diagram untuk memberikan pengetahuan mengenai apa itu level akses daripada atribut atau daripada metode. Jadi sebelum Anda membuat aplikasi, misalkan Anda sebelum membuat kelas customer, maka desainnya harusnya seperti ini. Anda lihat nama, ada simbol plusnya, dan kontak ada simbol minusnya, di mana simbol plus ini artinya bersifat public, di mana dan simbol minus ini artinya bersifat private. Ya. Pun juga dengan metode place order ini memiliki tipe data atau tipe akses yaitu public. Pun juga dengan kelas yang lain, di mana Anda lihat di sini Anda definisikan semuanya bertipe public. Jadi ini adalah desain daripada kelas diagram sebelum Anda membuat aplikasinya. Jadi ini ada simbolnya, ada public, private, protected, package, dan drive. Ini juga akomodasi untuk jenis macam pemrograman, tetapi secara umum ada 3 ini. Ini sudah cukup untuk mengakomodasi aplikasi. Nah, selain notasi akses modifier, UML juga memiliki notasi statik. Nah, notasi statik ini sama halnya dengan tipe data reference, di mana tipe data yang bersifat statik atau tipe data reference, dia tidak mengalokasikan memori sendiri, tetapi dia membuat referensi dari data memori variabel yang lain. Nah, untuk notasi statik di dalam kelas diagram itu ditandai dengan garis bawah. Jadi ketika Anda ingin membuat suatu atribut atau suatu metode yang bersifat statik, maka nama atribut atau metode tersebut harus Anda berikan garis bawah seperti ini atau juga seperti ini. Jadi di sini atributnya count itu bersifat statik, dan metode count, get count di sini bersifat statik. Apa itu statik dan bagaimana penggunanya akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Selanjutnya sekarang Anda memahami dulu bahwa ternyata ada tadi tipe data primitif, tipe data reference. Sekarang juga Anda mengenal yang namanya notasi statik. Dan juga tadi ada yang namanya metode setter dan getter. Metode juga ada yang namanya kategorinya prosedur maupun function. Ini dasar yang harus Anda pahami sebelum Anda membuat aplikasi yang lebih besar lagi. Oke, materinya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang sudah saya berikan? Silakan. Sementara belum, Pak. Gimana? Sementara ini belum. Yakin? Insya Allah aman, Pak. Insya Allah aman. Yang jelasin nanti Fajar, Pak. Masih aman, Pak. Ayo yang lain. Ya Allah. Nggak usah malu-malu. Sekarang adalah saatnya Anda untuk